Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARS Channel. Dalam video kali ini kita akan mengulas bagaimana alam semesta diciptakan menurut ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Simak hingga akhir karena kisah penciptaan ini bukan hanya mengagumkan tapi juga membuka mata hati kita tentang siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. Sebelum apapun ada, hanya ada Allah, tiada langit, tiada bumi, tiada waktu. Lalu Allah berfirman, kun fayakun, ya jadilah, maka terjadilah. Inilah awal mula segala wujud. Allah tidak menciptakan dengan tangan tetapi dengan kehendaknya yang mutlak. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena cahaya. Allah berkata, tulislah. Lalu Al-Qalam menulis seluruh takdir hingga hari kiamat. Takdir bukan berarti nasib buta, tapi rencana Allah yang penuh hikmah. Semua yang ditulis qalam tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, papan catatan abadi di sisi Allah. Ia tidak berubah, tidak terhapus, tidak tertukar. Takdir setiap makhluk, termasuk kita, sudah tercatat sejak sebelum lahir. Dalam Quran surat Fussilat ayat 11, Allah menyebut langit awalnya adalah dukhan, asap gelap. Dari materi primordial ini diciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Air adalah elemen pertama yang Allah ciptakan setelah Al-Qalam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari menurut kadarnya, bukan seperti hari manusia, tapi tahapan penuh kebijaksanaan. Langit dibentuk menjadi 7 lapis dan bumi dihamparkan sebagai tempat hidup manusia. Matahari dan bulan diciptakan sebagai tanda waktu. Matahari bersinar dengan cahaya asli, bulan memantulkan cahaya. Dalam Al-Quran, keduanya disebutkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Bumi dihamparkan dipenuhi gunung, sungai, laut, dan vegetasi. Semua ditata untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk lain. Inilah karunia agung yang sering kita abaikan. Dari tanah liat, Allah menciptakan manusia pertama, Adam, ditiupkan ruh, diberi akal dan dimuliakan atas makhluk lain. Dari Adam, seluruh manusia berasal. Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, semua taat kecuali iblis. Ia merasa lebih tinggi karena diciptakan dari api. Dari sinilah dimulai ujian pertama dalam sejarah manusia. Langit yang luas, bintang-bintang, waktu siang dan malam, semuanya adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tidak menciptakan semua ini sia-sia, tapi sebagai ujian dan pelajaran bagi manusia yang berpikir. Dari ketiadaan menuju penciptaan yang sempurna, dari satu kata kun, tercipta semesta. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagai manusia, kita hanyalah bagian kecil dari rencananya yang besar. Tugas kita bukan untuk tahu segalanya, tapi untuk tunduk dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.